Keinginan mempunyai album sudah sedari dulu diimpikan oleh Ziva. Tatkala sukses mewujudkan diri menjadi dikenal sebagai penyanyi, ia lantas bersikeras untuk mempunyai album sendiri. Bertempat di sebuah kafe di Jakarta, Ziva senang bukan kepalang atas lahirnya album perdana miliknya. Baginya, album tersebut merupakan impian yang sudah lama ia dambakan. Kalau sudah begini, pastinya pas kalau Ziva jadi berasa benar-benar sebagai penyanyi profesional. Simak video selanjutnya. Gimana sudah pecah telur akhirnya albumnya sudah rilis? Tuhan seneng banget sih, soalnya aku ngerasa kayak ini tuh sebuah penantian juga dari aku, dan aku ngerasa album itu adalah identitas bagi setiap musisi ya. Jadi kalau misalnya orang udah musisi punya album itu pasti rasanya kayak oke, gue udah dinobatkan ya sebagai musisi, dan itu yang aku rasakan saat ini. Jadi seneng banget sih. Nunggu berapa lama sih Ziva akhirnya keluar album? Kurang lebih 2 tahun ya, dari pertama kali rilis itu tahun 2020. Di album ini ada berapa lagu? Di album ini ada 8 lagu. Yang pertama itu kalau dari satu seri itu pertama Peri Cintaku, ada Munafik, ada Sampai Kapan, ada Pilihan Yang Terbaik, Bahagia, terus ada berapa? Ada 5 ya, yang pun aku lupa sendiri. Sorry. Cip. Kenapa sorry? Oke, kalau yang buatan aku sendiri itu Munafik sama Bahagia. Itu tentang apa sih Pak? Boleh cerita nggak? Munafik itu menceritakan tentang hubungan yang digantung. Jadi kayak kita tuh udah menjalin hubungan selama beberapa tahun, atau mungkin kayak udah deket banget, udah kayak orang pacaran tapi tetap aja nggak pacaran gitu. Jadi kayak ngambang. Tantangan apa sih pribadi ya? Lirik-liriknya. Tantangannya apa yang terbesar di? Oke, tantangan terbesar sih justru lebih ke apa ya? Bisa dibilang kalau tantangan terbesarnya itu jadi ini adalah lagu yang pertama kali aku bikin juga gitu. Jadi ini tuh pressure-nya tuh lebih besar gitu ketika aku berkesempatan untuk bisa bikin lagu sendiri gitu. Maksudnya selama ini kan songwriter yang bikin gitu. Inspirasi kamu membuat lagu apa sih? Inspirasiku tuh sebenarnya dari hayalan diri sih, dari imajinasi aku. Aku suka banget soal berimajinasi dan masuk ke dalamnya gitu. Coba kalau secara proses kreatif ada nggak sih hal yang menarik di baliknya? Mungkin ada pengalaman kamu yang kamu coba rangkumkan lagu, karena seperti Peri Cintamu kan kamu bisa memberikan kekuatan lagu itu dan bisa relate sama orang gitu. Ada hal yang menarik nggak ketika proses kreatif sendiri? Hal yang menariknya itu lebih ke dari ketemu sama banyak orang juga kan, banyak production house juga yang dalam satu lagu itu kan pasti yang terlibat itu nggak cuma beberapa orang tapi lumayan banyak juga, dan di situ aku belajar banyak gimana caranya berekspresi. Kan selama ini kan kalau nyanyi ya udah nyanyi aja gitu selesai, sedangkan kalau ada lagu, ada MV-nya, itu semua tuh harus ada actingnya, terus juga ketemu sama model lainnya gitu yang kita tuh harus ketemu dan harus punya chemistry itu yang kita harus dapetin dalam waktu yang singkat. Dan di situ aku belajar banget, kayak menarik banget sih. Aku senang banget setiap lagu tuh pasti selalu belajar banyak lagi, gitu. Belajar lain-lain. Tapi seberapa relate sih? Seberapa relate kisah cinta yang ada di lagu ini yang pernah kamu alami? Yang relate itu sebenarnya justru lebih ke ada satu lagu yang paling relate itu adalah Pilihan Yang Terbaik. Kenapa? Karena
aku tidak mau membiarkan orang lain itu kayak gampangin aku. Jadi kalau misalnya emang udah nggak jelas atau emang udah nggak bisa menghargai hubungan itu, jadi kayak ya udah, pilihan yang terbaik adalah berpisah. Sama bilang itu waktu andalan kamu saat ini apa? Sepertinya akan menjadi andalannya setelah Cintaku. Sip, dari dua lagu itu yang relate itu termasuk paling relate itu dari dua lagu yang kamu ciptain itu seharian kamu relate dengan kamu atau gimana sih, atau dari orang teman kamu? Kenapa? Yang dua lagu kan itu kamu bikin sendiri, itu relate sama kamu atau dari orang lain, teman, sahabat atau gimana? Iya, jadi sebenarnya kalau lagu Munafik itu aku punya banyak teman juga yang suka cerita sama aku. Kalau yang Bahagia ini, jadi kan karena lagu ini kan juga gak cuma aku sendiri yang bikin, jadi ada beberapa orang, jadinya kayak kita tuh menggabungkan cerita kita masing-masing. Jadi ada part dimana aku bikin liriknya kayak gini, terus ternyata bisa nyambung sama yang kayak gini, jadi kayak puzzle gitu loh, jadinya menyenangkan sekali gitu. Berapa lama sih untuk membuat liriknya? Butuh berapa lamanya itu tergantung setiap lagunya karena beda-beda. Kalau yang Bahagia ini dari whole song aku hitung-hitung itu waktu yang aku buat itu cuma 10 menit aja tuh lagu itu. Terus kalau yang Munafik itu kebetulan lagunya tuh memang udah ada template-nya dari first rap, cuman tinggal bagian bridge-nya aja saat itu. Jadi lumayan singkat juga sih, cepat gitu. Katanya? Pastinya tuh senang banget ya, karena walaupun sebenarnya deg-degan juga, takut gimana nih sama respons dari masyarakat, tapi itu juga ternyata yang bikin aku happy juga, karena akhirnya selama ini pernah banyak bikin lagu ternyata bisa dirilis dan bisa diperdengarkan ke banyak orang. Terus tadi apa yang tadi? Oh ya. Oke, kalau itu nggak menutup kemungkinan untuk kerja sama orang lain juga, dan kalau misalnya produksi sendiri sih pengen banget coba yang benar-benar full sendiri gitu ya, semoga bisa direalisasikan. Dan aku sih seneng kalau misalnya bisa kolaborasi sama orang-orang sih, karena itu jadi menambah warna juga. Ada nggak kepingin kamu? Ouch, yes. Sebenarnya itu adalah jawabannya juga ya, benar juga, karena entah kenapa ya kita masyarakat Indonesia ini senang sekali dengan galau-galauan, karena emang kadang-kadang di jam-jam malam itu emang enak aja gitu kalau mau nangis. Tapi kadang-kadang saya nggak galau, tapi pengen nangis aja, tiba-tiba dengerin lagu galau nangis. Itu aku sih. Kadang-kadang suka kayak gitu. Dan kalau untuk menyampaikan memang entah kenapa pasti setiap kita ini walaupun kelihatannya mungkin tegar nih ya dari kita semua yang ada di sini. Tapi kita nggak bisa bohongin kalau kita itu punya sisi rapuhnya, dan kadang-kadang kita ini secara nggak langsung tuh kita adalah badut, dan kita tuh kalau misalnya sama orang lain ya kita bakal happy aja, tapi makanya yang laris banget itu tuh lagu-lagu galau, karena kita tuh ternyata selama ini menutupi kesedihan kita itu, gitu sih menurut aku. Ziva, Ya? dari semua lagu ini kan banyak lagu cinta, mungkinkah ini juga relate dengan perjalanan cinta kamu juga? Ada yang relate, ya itu tadi yang pilihan yang terbaik, terus jadi juga pernah ada yang mata-mata harimau juga, aku pernah. Mata-mata harimau kan ceritanya tentang mengagumi orang dari jauh, pernah. Ya adalah beberapa pasti yang relate juga. Ziva, kalau untuk proses syuting dengan Tiko itu arahannya juga banyak brainstorming sama Tiko nggak sih, atau Tiko yang banyak ngasih ide-ide masukan? Kita semua tuh brainstorming bareng-bareng sih, dari Universal, dari PH-nya, dari Kak Ciko-nya, dari akunya, dan kita tuh kayak nanya gitu loh, masing-masing tuh kayak punya pertanyaan. Jadi nanti kita mau bikin ceritanya tuh kayak gimana ya, mau moodnya tuh kayak gimana ya, supaya kayak misalnya dari satu frame aja tuh kita mau ngasih
bisa jadi cerita cuma dari ekspresi. Dan di situ tuh kayak aku banyak banget belajar sih memang dari Kak Ciko, karena dia kan emang udah lama juga dari udah lama apa namanya di perfilman, jadi di situ aku belajar banyak. Kalau kan Diva tadi bilang ngefans sama Ciko, itu mulainya awalnya ngefansnya dari mana sih? Mungkin film apa? Awalnya aku nonton film Penyalin Cahaya sih, di situ kayak wow, keren banget ini. Mungkin next kan yang Peri Cintaku sama Munafik udah dia. Mungkin nextnya bakal dia lagi nggak sih? Itu kita tunggu saja. Sebenarnya mungkin aku akan meriliskan music videonya juga dari yang pilihan yang terbaik ini, dan itu masih dalam otak aku nih, jadi tunggu aja. Oke, aku senang banget karena kalau misalnya sebagai musisi itu tuh bisa menumpahkan apapun yang dirasain itu ke dalam sebuah karya, jadinya kayak akan abadi gitu. Dan menurut aku nggak ada salahnya juga kalau misalnya kadang-kadang gini, kadang-kadang kalau misalnya bikin lagu pasti buat mantannya atau buat siapa gitu, dan itu tuh rasanya tuh kayak dikiranya tuh kayak belum move on atau apa, padahal sebenarnya itu tuh perasaan yang pengen kita pengen dirapihin aja gitu dalam bentuk karya, supaya kayak gue manusia, gue pernah ngerasain ini juga, tapi akhirnya gue pernah ada solusinya tuh ini. Jadi aku suka banget kayak sebenarnya kayak merapihkan perasaan itu lewat karya gitu. Dan kalau misalnya untuk yang sekarang itu aku merasa dari supportnya itu dia juga bantu dalam konsep juga sih, karena kan banyak cerita juga soal aku kayaknya pengen kayak gini, terus ternyata dia juga ada input juga, dan itu termasuk support juga sih. Oke? Terima kasih banyak.